Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Tasya merasa dirinya adalah wanita bodoh yang menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-cita dan impiannya, jadi seorang model terkenal guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Setelah beberapa jam berlalu, Ane dengan keberanian penuh, serta didampingi oleh Hafiz, masih menunggu kepulangan Tasya dari tempat terapi. Ane berniat untuk melihat kamarnya sejenak, sementara Hafiz duduk di ruang tamu sambil bermain dengan benda pipih miliknya. "Mas, masih mau di sini kan?" tanya Ane memastikan. Ya, kenapa sayang?" jawab Hafiz dan kembali bertanya. "Aku rindu dengan kamarku. Aku naik sebentar ke atas ya mas," pamit Ane, kemudian berlalu dari pandangan Hafiz. Sambil berjalan menapaki anak tangga, kedua manik mata Ane benar-benar memperhatikan setiap sisi ruangan. Matanya pun berkaca-kaca, betapa ia sangat merindukan suasana rumah ini. Meski terkadang derita menghampiri, tapi kebaikan Om Ridwan dan keceriaan Tasya mampu menghapus segalanya. Kebencian ataupun kecerewetan Tante Widya, dianggapnya hanya sebagai bunga-bunga dalam hidupnya. Kini langkah kaki jenjang Ane telah membawanya masuk ke dalam kamar, tempatnya meluahkan segala rasa. Sambil berjalan dengan tatapan sendu, telapak tangan lembutnya menyapu tempat tidurnya secara perlahan, dengan perasaan yang begitu sedih. Lalu Ane membaringkan tubuhnya, sambil memeluk erat bantal guling, yang selama lebih kurang 11 tahun menemani tidurnya. Tanpa terasa air matanya pun mengalir begitu saja, dari kedua sudut mata indahnya. Ane hanyut dalam perasaan yang membawa dirinya kembali pada beberapa tahun silam, saat dia pertama kali dibawa Om Ridwan ke rumahnya. "Nah, sekarang kamu tinggal di rumah Om. Dan ini adalah kamar kamu," ucap Om Ridwan kala itu. Sehingga tanpa disadari Ane, Om Ridwan, Tante Widya, dan Tasya sudah kembali dari tempat terapi. Bahkan saat ini Tasya yang sedang duduk di kursi roda, menatap lekat pada tubuh wanita yang sedang meneliti setiap inci kamarnya sedari tadi.
Dia hanya memperhatikan dalam diam, dengan berurai air mata. Ada perasaan marah, sedih, juga bahagia. Semua berkecamuk menjadi satu, di dalam hati Tasya. Sampai akhirnya, Ane pun menyadari, jika ada sepasang mata yang sedang mengawasinya, dengan tatapan yang sangat sendu, dari luar pintu kamar Ane, yang setengah terbuka. Ane pun meliukkan kepalanya sesaat. Kemudian dia langsung memutarkan tubuhnya untuk memastikan, dan melihat dengan jelas siapa orang yang sedang memperhatikan dirinya. Dengan langkah gontai dan linangan air mata yang sudah tak dapat dibendung, yang mengalir cukup deras. Ane langsung menghampiri Tasya, dan langsung memeluknya erat. Mulut keduanya keluh, tak dapat mengeluarkan kata-kata. Hanya bahasa tubuh yang bisa mengisyaratkan perasaan mereka masing-masing. Pelukan yang begitu erat diiringi isakan tangis dari keduanya. Sesaat kedua kakak beradik itu saling bertukar pandang, kemudian kembali berpelukan. "Nek, aku kangen banget sama kamu Nek," ucap Tasya lirih. Darah Ane berdesir begitu perih, mengaliri seluruh tubuhnya. Karena Ane juga merasakan hal yang sama seperti Tasya. "Aku tahu Sya, aku juga merasakan hal yang sama. Dan bahkan mungkin lebih dari yang kamu rasakan," akunya Ane. Lalu Ane yang sedang bersimpuh di hadapan Tasya, segera berdiri. Kemudian Ane berjalan sambil mendorong kursi roda Tasya, dan membawa Tasya masuk ke dalam kamarnya. "Sya, maafin aku jika selama ini aku..." Tasya langsung memotong ucapan Ane. "Kamu nggak perlu menjelaskan apapun padaku Nek. Karena aku tahu alasannya, kenapa kamu nggak pernah datang mengunjungiku. Ini semua karena mama kan?" tebak Tasya. Ane kembali menganggukkan kepalanya pelan, dengan tatapan sedih. "Udah aku duga." Tasya menghela nafas dalam. "Maafin mama aku ya Nek, nggak ada yang berubah," imbuhnya lagi. Ane kembali menganggukkan kepalanya, sambil tersenyum manis. "Aku nggak tahu Nek, sampai kapan mama akan seperti itu. Semakin bertambah usianya, tapi sifat dan kelakuannya masih tetap sama," tukas Tasya. "Kita doakan aja ya Sya. Semoga Allah memberi hidayahnya pada Tante Widya," harap Ane. "Oh iya, kata Papa, kalian udah beli rumah ya?" tanya Tasya dengan semangat. "Alhamdulillah Sya, Mas Hafiz membelikannya untukku. Katanya sih, sebagai hadiah karena aku udah bersedia menjadi istrinya," jelas Ane yang sudah duduk di tepi tempat tidurnya, sambil memandang Tasya.
Tasya tersenyum manis. Namun di balik senyumnya, tersirat kesedihan yang teramat sangat. Ane menjadi merasa tak enak hati untuk berbagi kebahagiaannya setelah menjadi istri Hafiz. Kamu beruntung ya Ane, punya suami tampan, baik, sabar, mapan lagi. Sempurna hidup kamu, puji Tasya sambil melayangkan pandangannya, menyembunyikan kesakitannya. Ane mengelus lembut lengan Tasya, dengan perasaan perih. Mengingat kata-kata Tasya dulu, saat mereka saling bertukar cerita tentang jodoh impian mereka. Insya Allah, kamu juga akan mendapatkan suami seperti Mas Hafiz Yasha, pungkas Ane memberikan semangat pada Tasya. Aku hanya bisa bermimpi sekarang Nek, karena nggak akan ada laki-laki yang mau dengan perempuan lumpuh seperti aku ini, ucap Tasya yang pesimis. Ane meraih tangan Tasya dan menggenggamnya erat, seolah ingin mengalirkan energi positif dalam diri Tasya, agar dia lebih semangat, dan tak berputus asa dengan masa depan hidupnya. Syah, Allah telah menetapkan jodoh setiap hambanya, apapun kondisinya. Jadi jangan pernah berputus asa, selagi kita menyerahkan segala hidup kita pada Sang Pemilik hidup. Pasti akan datang jodoh yang terbaik, di saat yang tepat. Kamu harus semangat ya. Hei, kamu hanya menyenangkan hatiku aja nih. Laki-laki mana yang mau dengan kondisiku seperti ini? Bahkan orang yang udah jelas-jelas menjadi kekasihku, bahkan udah pernah tidur denganku, menelponku aja enggak. Apalagi melihatku, menyedihkan sekali nasibku bukan, ungkap Tasya dengan senyum miring menyedihkan. Ane ternganga mendengarkan pengakuan Tasya. Sehingga Ane berpikir, apakah laki-laki yang mengatakan akan menjadikannya seorang supermodel terkenal, yang telah tidur bersamanya. Namun lidah Ane keluh, dia tak ingin menambah kesedihan Tasya. Kamu pasti sedang berpikir, bahwa aku adalah gadis bodoh yang rela menghalalkan segala cara, untuk meraih impian dan cita-citaku kan, tebak Tasya. Syah. Udahlah nih, semua orang pasti akan menilaiku seperti itu. Kamu nggak perlu sungkan mengatakannya padaku. Sekarang, semua orang pasti memandangku sebelah mata. Bahkan merasa jijik saat melihatku. Tandas Tasya memotong ucapan Ane, dengan mata berkaca-kaca. Ane semakin teriris. Dia langsung memeluk erat tubuh Tasya. Dia tak dapat membayangkan, bagaimana jika dia yang ada di posisi Tasya. Apakah akan sekuat Tasya? Syah, aku akan selalu menyayangimu. Apapun kondisimu saat ini, kamu harus tahu, masih ada orang-orang yang peduli dan sayang sama kamu. Yang akan selalu ada untukmu, tutur Ane sambil menangkupkan kedua tangannya di wajah Tasya.
Makasih nih, seandainya dulu aku selalu mendengarkan kata-kata papa, dan juga kamu, yang selalu mengajakku dalam kebaikan. Pasti aku gak akan mengalami nasib seburuk ini. Ini adalah balasan atas dosa-dosa yang telah aku perbuat selama ini, sesal Tasya dengan berurai air mata. Syukurlah, jika kamu menganggapnya seperti itu. Artinya Allah masih sayang sama kamu. Dengan memberikan teguran seperti ini, justru kamu menerima dan mengakui kesalahan kamu. Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, dan akan selalu menerima hambanya yang bertaubat. Papar Ane menguatkan Tasya. Makasih banyak Yane, kamu selalu ada untukku. Guys, Ane udah melepaskan rindunya pada Tasya. Dan Tasya kini telah menyadari semua kesalahan, dan mengakui semua dosa-dosanya, yang telah ia perbuat selama ini. Tapi bagaimana dengan Tante Garang nan sadis itu ya guys? Apakah Tante Garang itu juga udah sadar akan sikapnya yang salah selama ini? Ditunggu aja kelanjutan cerita Ane dalam kisah surga yang terbagi pada bab selanjutnya di Yurihan channel ini ya guys.